المجد للثالوث القدوس المتساوي في الجوهر. Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam video ini saya akan meresponi salah satu komentar dari seorang yang melihat video saya tentang Trinitas dan ketauhidan, di mana ia ragu akan otentisitas 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ke-7. Dan memang ayat ini seringkali dipersoalkan oleh polemikus Islam yang mempertanyakan tentang kesahihan atau otentisitas Alkitab yang diyakini oleh iman Kristen sebagai firman Allah. Nah, lalu bagaimana respon kita sebagai orang percaya? Yang pertama, harus diketahui bahwa di dalam kekristenan itu ada studi salinan kitab suci, di mana salah satu tujuan studi ini adalah untuk memastikan keakuratan terjemahan kitab suci kita yang sudah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa. Ada ribuan bahasa yang diterjemahkan. Kitab suci kita diterjemahkan ke dalam ribuan bahasa selama ribuan tahun. Nah, salah satu tujuan studi salinan kitab suci ini untuk memastikan keakuratan terjemahan tersebut sesuai dengan autograf atau tulisan aslinya. Ini yang harus diketahui. Yang kedua, kekristenan memiliki sekitar 5.000 naskah kuno perjanjian baru berbahasa Yunani. Itu belum termasuk naskah berbahasa Latin dan bahasa-bahasa lainnya, yang semua itu masih ada dan terpelihara dengan baik sampai hari ini. Dalam kekristenan, naskah-naskah kuno kitab suci berbahasa Yunani itu tidak dibakar, tetapi dipelajari, dibandingkan, ada studi khususnya. Nah, saya punya ini adalah kumpulan varian-varian teks kitab suci dari naskah-naskah kuno itu yang dipelajari, diteliti untuk sekali lagi tadi memastikan keakuratan terjemahan kitab suci kita. Nah, teks 1 Yohanes pasal 5 yang ke-7 ini tidak dijumpai di dalam kodeks. Kodeks itu adalah naskah kuno kitab suci yang dijilid dalam bentuk buku. Tidak dijumpai dalam kodeks Vatikanus dan Sinaiticus, di mana kedua kodeks ini bertanggal sekitar abad ke-4 Masehi. Nah, karena tidak dijumpai dalam teks ini, kemudian disimpulkan seolah-olah teks ini merupakan sisipan. Karena itu dalam ilmu kajian salinan kitab suci, 1 Yohanes 5 ayat 7 itu disebut dengan Coma Ioannem atau sisipan Yohanes. Maksudnya ada pandangan bahwa teks ini disisipkan dan tidak ada dalam naskah asli tulisan Yohanes. Apakah benar demikian? Ada 3 alasan untuk membantah pandangan ini. Yang pertama, kita punya selain kodeks Sinaiticus dan Vatikanus, ada naskah kuno kitab suci yang lebih tua, yakni naskah O Latin atau Vetus Latina. Itu bertanggal sekitar 150 Masehi. Dan di dalamnya itu ada 1 Yohanes 5 ayat yang ke-7. Naskah ini lebih tua sekitar 200 tahun dari kodeks Sinaiticus dan Vatikanus yang bertanggal sekitar abad ke-4. Naskah O Latin itu sekitar 150 Masehi, berarti jauh 200 tahun ke belakang, lebih awal, lebih dini, lebih dekat dengan tulisan aslinya. Yang kedua, bapak-bapak gereja di abad kedua seperti Tertullian, seperti misalnya Cyprianus, itu mengutip dalam tulisan mereka 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ke-7. Di sana juga ada Agustinus pada abad yang lebih jauh lagi. Agustinus abad ke-4, ada Yohanes Chrysostomus mengutip juga dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ke-7. Jadi dalam tulisan Bapak Gereja ini kalau kita bisa melihat, dan Anda bisa melihat ini tulisan Bapak Gereja, saya punya edisi lengkapnya, semua ada di dalam tulisan tersebut. Dan tentu mereka mengutip teks tersebut dari kitab suci, salinan kitab suci yang sudah ada saat itu. Pada zaman mereka yang hidup di abad kedua, 1 Yohanes 5 ayat yang ke-7 sudah eksis dalam salinan-salinan kitab suci. Jadi tidak menunggu di abad ke-4 dalam kodeks Sinaiticus atau kodeks Vatikanus saja. Yang ketiga, dasar yang ketiga dalam menolak pandangan bahwa teks 1 Yohanes 5 ayat 7 itu tidak asli adalah dalam materi, dalam tema teologis yang ditulis oleh Yohanes tentang kalimatullah itu sesuatu yang tidak asing. Kalau Anda membaca Injil Yohanes, Anda membaca surat Yohanes, Anda membaca kitab Wahyu, di sana ada ditulis tentang kalimatullah, sang firman. Misalkan Yohanes pasal 1 ayat 1, di sana dikatakan en arche en hologos.
Fil bad'il kana al-kalima wal kalimatu kana indallah wa kana al-kalimatullah. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Itu di dalam Injil Yohanes. Dalam 1 Yohanes pasal 5 yang ke-7, kemarin sudah saya bacakan, ada 3 yang memberi kesaksian. Al-Abu, Sang Bapa, wal kalimatu, dan Sang Firman, Warhul Kudus, dan Roh Kudus. Ada juga disebut Al-Kalimah, Sang Firman. Demikian juga dalam kitab Wahyu pasal 19. Di sana nanti akan datang kembali Sang Raja di atas segala raja, yang tertulis namanya. Dia disebut Ismuhu Kalimatullah. Namanya adalah Sang Firman Allah. Jadi tema tentang Kalimatullah, tentang Sang Firman yang menjadi manusia, itu sesuatu yang tidak asing dalam tulisan Yohanes. Sehingga tidak ada dasar untuk meragukan bahwa 1 Yohanes pasal 5 yang ke-7 itu benar-benar tulisan dari Rasul Yohanes yang diwahyukan, diilhami oleh Roh Kudus untuk dituliskan oleh Yohanes. Kenapa? Yang pertama, ada naskah kuno kitab suci yang lebih tua yang sudah menulis itu, yakni naskah Latin. Yang kedua, dalam tulisan bapak-bapak gereja abad kedua, abad ketiga sudah mengutip teks 1 Yohanes 5 yang ke-7. Yang ketiga, tema tentang Kalimatullah, Sang Firman yang menjadi manusia, itu tidak asing dalam tulisan Yohanes, dalam Injil Yohanes, dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 7, dalam kitab Wahyu, semua menyinggung tentang Kalimatullah yang menjadi manusia. Nah, karena itu kita tidak perlu lagi ragu apakah benar 1 Yohanes 5 ayat yang ke-7 ini merupakan tulisan Yohanes yang diwahyukan oleh Tuhan, ataukah ini merupakan sisipan. Jelas itu ada tulisan Rasul Yohanes. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.